Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Di sini kami akan memaparkan terkait tugas filsafat modern yang diampu oleh Bu Wawai Satja. Saya Vira Ambar Widyasuti. Di sini saya akan menerangkan apa itu filsafat abad 17 dan filsuf Pascal. Perlu diketahui bahasanya filsafat abad 17 itu merupakan awal dari filsafat modern. Selain itu juga awal dari abad pertengahan, terutama skolastisme, yaitu abad antara 9 sampai 15. Filsafat abad 17 sering disebut zaman alasan atau zaman rasionalisme, karena pada saat itu masyarakat selalu menggunakan rasio, akal. Sesuatu diukur dengan akal. Selain itu juga filsafat abad 17 ini sebagai pengganti era filsafat Renaissance dan mendahului zaman pencerahan, yaitu sekitar abad 18. Langsung saja, filsuf yang pertama yaitu Pascal. Pascal memiliki pemikiran dua, yaitu yang pertama l'école atau hati. Pascal menyatakan bahwa hati itu mempunyai alasan-alasan yang tidak dimengerti oleh rasio. Maksudnya, bahwa akal tidak dapat memahami semua hal. Baginya, hati manusialah jauh lebih penting. Selain itu juga, hati merupakan pusat segala aktivitas jiwa manusia yang mampu menangkap secara spontan dan intuisi. Dengan hati, kita bisa membuktikan suatu kebenaran selain akal. Menurutnya, jika kita ingin mengenal Allah, maka dengan hati. Akal itu terbatas, sedangkan iman tidak terbatas. Menurutnya begitu. Selanjutnya, pemikiran yang kedua yaitu lepari atau pertaruhan. Ini terkait dengan argumen yang berisi tentang ada atau tidak adanya Tuhan dalam filsafat. Pascal dalam hal ini berpendapat bahwasannya Allah itu ada. Selanjutnya terkait dengan aliran, Pascal merupakan aliran rasionalisme. Sesuatu harus diukur dengan rasio, akal. Tetapi pemikiran Pascal berbeda dengan para filsuf yang lain, karena para filsuf lain menganggap bahasanya iman itu lebih rendah daripada akal, sedangkan Pascal menyatakan bahwa iman itu lebih tinggi daripada akal. Oke, perkenalkan, nama saya Sakila Prameswari, NIM 19014016061. Saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang pemikiran atau aliran tokoh filsuf John Locke. Yang pertama akan menjelaskan aliran tokoh filsuf John Locke. Tokoh filsuf John Locke. Aliran tokoh John Locke. John Locke adalah seorang tokoh pendekatan teori empirisme yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Ia menolak rasionalisme yang mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari akal atau rasio yang dimunculkan oleh Descartes. Pemikiran yang dihasilkan oleh Locke antara lain: yang pertama, pengetahuan. Hasil pemikiran Locke dalam hal ini adalah menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Locke berpendapat bahwa sebelum seseorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong, bisa disebut dengan tabula rasa, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Oleh rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Proses manusia mendapatkan pengetahuan itu didapat dari perpaduan antara pengalaman lahiriah dan batiniah. Pemikiran yang kedua yakni tentang negara. Pandangan Locke tentang negara terdapat dalam bukunya yang berjudul Dua Tulisan Tentang Pemerintahan, menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat.
Luke membagi 3, yakni keadaan alamiah, keadaan perang, dan keadaan negara. Pemikiran yang ketiga yakni tentang hubungan agama dan negara. Luke menyatakan bahwa perlu ada pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara, sebab tujuan masing-masing sudah berbeda. Negara tidak boleh menganut agama apapun, apalagi jika membatasi atau meniadakan satu agama. Tujuan negara adalah melindungi hak-hak dasar warganya di dunia ini, sedangkan tujuan agama adalah mengusahakan keselamatan jiwa manusia untuk kehidupan abadi di akhirat kelak setelah kematian. Pemikiran yang ketiga yakni tentang agama. Luke beranggapan bahwa agama Kristen adalah agama yang paling masuk akal dibandingkan agama-agama lain, karena ajaran Kristen dapat dibuktikan oleh akal manusia. Pengertian tentang Allah juga disusun oleh pembuktian-pembuktian. Luke berangkat dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berakal budi, sehingga pastilah disebabkan karena adanya tokoh pencipta yang mutlak dan maha kuasa, yaitu Allah. Ia meyakini bahwa Alkitab ditulis oleh ilham ilahi, dan setiap wahyu juga harus diuji oleh rasio manusia. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pemikiran atau aliran tokoh filsuf John Luke. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan seorang filsuf pada abad ke-17, salah satunya yaitu Spinoza. Spinoza ini merupakan seorang filsuf yang memiliki nama lengkap Baruch de Spinoza. Ia merupakan filsuf kelahiran kota Amsterdam pada tanggal 24 November 1632. Ayahnya merupakan seorang pedagang yang kaya. Di masa kecilnya, Spinoza telah menunjukkan kecerdasannya, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa dia bisa menjadi seorang rabbi. Dalam kehidupannya, dia tidak hanya belajar tentang matematika dan ilmu alam, tetapi ia juga mempelajari bahasa Latin, Yunani, Belanda, Prancis, Yahudi, Jerman, dan Italia. Pada usia yang ke-18 tahun, Spinoza membuat marah komunitas Yahudi karena ia meragukan kitab suci sebagai wahyu Allah. Tak hanya itu, ia juga mengkritik imam Yahudi, mempertanyakan kedudukan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Yahweh, dan keterlibatan Allah secara personal dalam sejarah kehidupan manusia. Sikap Spinoza terhadap kaum Yahudi membuat kaum Yahudi mengambil sikap. Para tokoh agama Yahudi menjadi gelisah dengan adanya ajaran Spinoza ini. Mereka terus memaksa agar Spinoza kembali lagi pada ortodoksi agama, dan hal ini tidak pernah berhasil. Akhirnya, pada tahun 1956, Spinoza dikucilkan dan tidak pernah bingung dengan keadaan ini. Dia selalu bersikap tenang dalam menghadapi situasi ini, hingga pada akhirnya dia mengganti namanya dengan Benedictus de Spinoza sebagai tanda kehidupan barunya. Pada saat dikucilkan, Spinoza mencari nafkah dengan cara mengasah lensa sambil terus menuliskan pemikirannya. Berselang tidak begitu lama setelah pengucilan Spinoza ini, dia mengidap penyakit TBC. Pada tahun 1673, dia diundang untuk mengajar di Universitas Heidelberg. Namun, ia menolaknya dengan alasan baginya tidak ada yang lebih mengerikan daripada kenyataan bahwa orang-orang dihukum mati karena berpikir bebas. Semasa hidupnya, dia bekerja sebagai guru pribadi pada beberapa keluarga kaya. Dan pada saat bekerja ini, dia bertemu dengan para tokoh politik Belanda. Karena penyakit TBC yang dia derita, mulai dia dikucilkan dan ditambah lagi dengan penyakit paru-paru yang telah lama ia derita, akhirnya Spinoza meninggal pada tanggal 21 Februari 1677 pada usianya yang ke-44 tahun. Spinoza merupakan salah satu tokoh filsafat pada abad modern yang mempunyai pemikiran yang diakui oleh dunia. Dia merupakan salah satu tokoh besar di abad ini, namun juga banyak orang yang tidak setuju dengan ajarannya. Orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran Spinoza ini yaitu para kaum Yahudi, khususnya. Pemikiran Spinoza ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Descartes. Pemikirannya bersifat rasionalisme. Para tokoh filsafat yang mempunyai pemikiran rasionalisme ini percaya atau berpendirian bahwa sumber pengetahuan manusia itu terletak pada akal. Tetapi bukan dimaksudkan bahwa rasionalisme mengingkari pengalaman, tetapi pengalaman dianggap sebagai perangsang bagi pemikiran. Mereka percaya bahwa kebenaran dan kesesatan berasal dari ide kita sendiri. Jika kebenaran menunjuk pada kenyataan,
maka kebenaran hanya ada dalam pemikiran kita saja dan dapat diperoleh dari akal budi kita. Menurut dia, ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang mempunyai syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal, menurutnya dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Kata kunci dari ajaran Spinoza ini adalah Deus sive natur, atau Allah atau alam. Sebagai Allah, alam adalah natura naturans, atau alam yang melahirkan. Sebagai dirinya sendiri, alam adalah natura naturata, atau alam yang dilahirkan, yaitu nama untuk Allah dan Allah yang sama. Dari pandangan ini, Spinoza membantah ajaran Descartes bahwa realitas seluruhnya terdiri dari 3 substansi, yaitu Allah, jiwa, dan materi. Bagi Spinoza, hanya ada satu substansi yang ada di dunia ini, yang sering disebut dengan pemikiran substansi tunggal, yaitu Allah atau alam. Substansi merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang atau ada pada dirinya yang bersifat abadi, tidak terbatas, mutlak, dan utuh. Sifat tersebut hanya dimiliki oleh Allah. Apabila substansi tunggal itu adalah Allah, maka segala yang ada di dunia ini, baik jasmaniah maupun rohaniah, adalah kehendak Allah. Segala sesuatu itu bisa diciptakan atau dimusnahkan atas kehendak Allah. Spinoza selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada karena Allah merupakan hasil pemikiran. Sesuatu yang ada karena Allah itu dapat menjadi kenikmatan atau kebahagiaan untuk manusia, ataupun sebaliknya bisa menjadi malapetaka dengan adanya pemikiran manusia terhadap semua ciptaan Allah. Menurut Spinoza yang percaya pada substansi tunggal yaitu Allah, dia juga percaya bahwa alam juga merupakan substansi karena keduanya merupakan satu kesatuan. Pemahaman Spinoza ini berasal dari pemahaman terhadap pembedaan antara substansi yang disebut sebagai atribut-atribut dan modi. Modi merupakan cara berada dari atribut-atribut dan secara tidak langsung berasal dari substansi. Dia percaya bahwa hanya ada suatu substansi, tetapi dalam substansi itu terdapat atribut-atribut yang tak terhingga jumlahnya. Namun, dari jumlah yang begitu banyak dari atribut-atribut itu, hanya ada 2 yang dapat diketahui manusia, yaitu keluasan dan pemikiran. Kedua hal tersebut mempunyai substansi yang sama. Spinoza mengatakan bahwa kebenaran itu terdapat Spinoza mengatakan bahwa kebenaran itu terpusat pada pemikiran dan keluasan. Menurutnya, pemikiran adalah jiwa dan keluasan adalah tubuh, yang eksistensi keduanya sama atau berbarengan. Pemikiran manusia itu sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Semua manusia itu akan berpikir dan bertindak sesuai dengan pemikirannya. Dari pemahaman Spinoza tentang substansi tunggal, yaitu Allah yang bersifat abadi, sempurna itu, maka dia terus-menerus tenggelam dalam suatu refleksi tentang hubungan antara Allah dan manusia sebagai satu kesatuan. Untuk sampai pada Allah, maka manusia butuh cinta, yaitu cinta kepada Tuhannya. Cinta itu dijelaskan sebagai cara pengenalan kepada Allah. Melalui cinta itu, manusia akan berserah diri kepada Allah. Segala sesuatu menurutnya diatur oleh sebuah ketentuan logis yang absolut. Sesuatu menurut Spinoza merupakan manifestasi dari sifat Tuhan yang gaib, dan logikanya, suatu peristiwa tidak akan menjadi peristiwa yang lain. Menurut Spinoza, tidak ada keabadian pribadi seperti yang dipercayai oleh orang-orang Kristen, tetapi yang ada adalah keabadian impersonal yang diperoleh dengan semakin menyatu dengan Tuhan. Menurutnya, hanya ada Tuhan yang esa, yang seluruhnya positif, dan tidak terbatas secara absolut. Dari hal inilah, maka Spinoza cenderung pada panteisme yang lengkap dan keras. Spinoza mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan adalah baik jika bernilai positif, dan hanya yang buruklah yang bernilai negatif. Semua hal yang baik maupun buruk itu tergantung dari pemikiran manusia tentang hal tersebut. Pemikiran antara satu manusia dengan manusia yang lain itu berbeda-beda, dan sesuatu yang dianggap seseorang buruk belum tentu dianggap buruk oleh orang lain. Jadi,
baik atau buruk itu bersifat subjektif. Ingat ya, bersifat subjektif, tergantung dari pemikiran atau akal manusia yang memikirkannya. Menurut teori emosi Spinoza tentang sifat dan asal mula pikiran menyatakan bahwa pikiran manusia cukup bisa mengetahui esensi Tuhan yang abadi dan tak terbatas. Emosi disebut hasrat atau passion jika berasal dari ide yang tidak mencukupi. Hasrat-hasrat pada manusia yang berbeda bisa bertentangan dengan orang-orang yang taat pada akalnya dianggap oleh Spinoza akan menjadi orang yang rukun. Spinoza sebenarnya tidak menolak seluruh emosi, tetapi hanya menolak emosi yang bersifat hasrat, yaitu emosi yang menyebabkan orang menjadi pasif terhadap kekuatan dari luar. Menurut Spinoza, orang yang menyesal atau tobat adalah orang yang sial 2 kali atau orang yang lemah karena hal tersebut berhubungan dengan masa depan dan masa lalu yang bertentangan dengan akal. Dalam pemikiran Spinoza lebih cenderung pada akal, yaitu semua bergantung pada akal atau dominasi akal sehingga dalam perdebatan pun dia selalu bersikap santun, menggunakan akal, tidak mencela pendapat orang lain tetapi dia berusaha sekuatnya untuk meyakinkan terhadap pendapatnya itu. Garis besar dalam pemikiran Spinoza ini merupakan pemikiran yang didasari oleh akal menurutnya. Dalam suatu pemikiran itu didominasi oleh akal atau dengan kata lain bahwa akal lah yang paling penting. Segala ilmu pengetahuan itu berasal dari akal, karena pengetahuan yang bersumber dari akal itu merupakan pengetahuan yang benar dan dapat dipercaya. Semua manusia itu akan menggunakan akalnya dalam berbagai hal untuk kebutuhan dalam hidupnya. Misalnya saja, semua orang itu akan mempertahankan diri dari segala sesuatu yang dia anggap akan membahayakan dirinya. Hal tersebut merangsang manusia untuk berpikir bagaimana cara supaya ia dapat mempertahankan dirinya. Bagaimana cara supaya ia dapat mempertahankan dirinya? Selain usaha untuk mempertahankan diri, hal yang merangsang pemikiran atau akal manusia adalah adanya pengalaman. Banyak orang yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Hal itu memang benar karena dari pengalaman sebelumnya yang dianggap buruk, orang akan berpikir bahwa dia tidak akan mengulangi hal tersebut dan akan berhati-hati. Akal itu mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan sangat menentukan bagi kelangsungannya. Setelah berkenalan dengan beberapa filsuf pada abad ke-17, yaitu ada Pascal, ada Locke atau John Locke, dan Spinoza, kami menyimpulkan bahwa ada persamaan antara Pascal dan Spinoza. Mereka sama-sama memiliki aliran rasionalisme, yaitu sebuah aliran yang mempercayai bahwa kebenaran itu bersumber pada akal seseorang. Ajaran mereka sangat didominasi oleh akal. Nah, contoh Spinoza, ia mengatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh ilmu pengetahuan, karena menurutnya pengetahuan itu diperoleh dengan cara berpikir. Namun berbeda dengan John Locke, ia merupakan seorang tokoh pendekatan teori empirisme. Ia mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Ia menolak teori rasionalisme yang mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari akal atau rasio yang dimunculkan oleh Descartes. Terima kasih.